Halo Narapati Bimantara, perkenalkan, nama saya Lensky Matius Regar dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media, Angkatan 61, Kelompok Besar Bimantara Nilawarsa dan Kelompok Sedang Nilawarsa Anila. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Student Disiplin Intelligence dengan singkatan SDI dari IPB University. Yang pertama ada kedisiplinan secara umum, peraturan kampus. Rambut tidak boleh berwarna, pria tidak gondrong dan harus rapi, wanita harus rapi. Wajib memakai sepatu tertutup dari ujung jari sampai tumit, ada maupun tidak ada perkuliahan. Dikecualikan dalam kondisi tertentu seperti sakit. Ada aksesoris yang tidak wajar, itu sangat dilarang seperti tindik dan juga dilarang untuk bertato. Dilarang terlibat mengonsumsi zat adiktif, dilarang mengonsumsi narkotika, zat adiktif lainnya, serta minuman keras dan judi. Lalu juga dilarang melakukan tindakan asusila seperti pelecehan, prostitusi, pornografi, dan penyimpangan. Lalu ada dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik dan penyebaran ideologi terlarang atau aliran sesat. Dilanjut dengan dilarang melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, pemerasan, perkelahian, penganiayaan, pemaksaan, intimidasi, hasutan yang merugikan, maupun ancaman atas keselamatan orang lain. Dan yang paling penting dilarang untuk membawa senjata tajam. Dilarang melakukan vandalisme, merusak fasilitas kampus, dan merokok di lingkungan kampus. Menggunakan teknologi dengan bijak seperti tidak mengakses akun tanpa izin pemilik dan menyebarkan akses akun IPB. Dilarang melakukan kecurangan akademik, titip menitipkan tanda tangan dan handphone untuk mengisi kehadiran, pencontekan, plagiat, dan perjokian. Dilarang beraktivitas di kampus di larut malam, dilarang adanya aktivitas kampus di atas pukul 10 malam, kecuali atas izin pimpinan sekolah vokasi dan dilarang membuat kegaduhan. Dilarang melakukan perusakan lingkungan seperti pencabutan pohon, menyiksa atau membunuh satwa yang tidak berbahaya di dalam lingkungan kampus, serta selalu menjaga kebersihan kampus. Lalu yang kedua, etika menghubungi dosen dan kakak tingkat. Etika chat itu harus menggunakan foto profil yang jelas saat menghubungi, tampilan nama akun menggunakan nama lengkap, dilarang menghubungi dosen dan kakak PJK di atas jam 9 malam, dilarang melakukan spam chat, gunakan kata yang sopan dan jelas, bila chat tidak dijawab lebih dari 6 jam, diperbolehkan untuk menghubungi kembali. Nah benar, SOP chat yang benar itu memiliki beberapa struktur. Yang pertama harus siapkan salam terlebih dahulu, perkenalkan diri kalian mulai dari nama, program studi, dan angkatan, lalu jelaskan maksud atau tujuan kalian menghubungi mereka, dan yang keempat, ucapkan terima kasih serta tutup dengan salam. Yang ketiga ada SOP pakaian kampus. Ada 3 alasan mengapa sekolah vokasi IPB harus berpenampilan rapi dan menarik. Yang pertama itu, mahasiswa sekolah vokasi IPB dipersiapkan untuk magang dan praktek lapang. Yang kedua, penampilan untuk melamar pekerjaan dan wawancara. Serta yang terakhir, mahasiswa ISP IPB dipersiapkan untuk siap bekerja setelah lulus. Mahasiswa wajib berpakaian formal, sopan, rapi, dan pantas, tidak memakai logo atau lambang dari luar kampus. Wajib dibawa saat ke kampus. Mahasiswa sekolah vokasi IPB wajib membawa kartu tanda mahasiswa dan kartu identitas lainnya. Mahasiswa sekolah vokasi IPB wajib membawa handphone juga. Aturan pakaian untuk pria. Yang pertama ada kemeja, yaitu bahan formal, berkerah, tidak ketat, tidak transparan, tidak belel, dan tidak robek. Berlengan minimal 2/3, t-shirt di dalam kemeja harus tidak terlihat dari luar. Lalu ada kaos polo, boleh digunakan pada hari Jumat dan Sabtu, tidak ketat, tidak transparan, tidak belel, dan tidak robek. Lalu ada celana panjang, bahan formal, bukan berbahan jeans atau kaos, sopan dan sampai mata kaki, tidak berkantong banyak, legging, tidak robek, tidak kusam, tidak ketat, tidak transparan, dan minimal harus 3 cm dari kulit kaki. Lalu ada jaket, tidak digunakan kecuali sedang kondisi tertentu dan sudah izin dengan dosen terkait. Ada alas kaki, diperbolehkan dengan model dan merek apa saja, asal tidak membiarkan jari kaki dan tumit terbuka. Lalu ada gesper, tidak terdapat lambang organisasi atau partai tertentu. Untuk aturan pakaian wanita, blouse dan kemeja berbahan formal, berkerah, tidak ketat, tidak transparan, tidak belel, dan tidak robek. Berlengan minimal 2/3, tidak diperkenankan memakai manset berbahan kaos tanpa menggunakan outer. Lalu ada rok berbahan formal, panjang minimal di bawah lutut, tidak ketat, tidak transparan, dan harus sopan. Untuk celana panjang, gesper, alas kaki, dan jaket itu sama dengan aturan pakaian pada pria tadi. Lalu yang terakhir ada baju bahan terusan dari leher sampai dengan bawah lutut, harus berkerah, sopan, tidak ketat, tidak transparan, tidak memamerkan bagian perut atau belakang tubuh, terutama pada saat duduk atau membungkuk, tidak memakai t-shirt di dalam untuk memanjangkan blouse atau kemeja luarnya. Yang sopan, rapi, dan pantas, ada atau tidak ada perkuliahan. Untuk Senin dan Selasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk Rabu memakai pakaian batik program studi dengan bawahan celana atau rok hitam polos, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk Kamis memakai seragam program studi dengan bawahan celana atau rok hitam polos, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk Jumat dan Sabtu diperkenankan memakai kaos berkerah dan celana berbahan jeans dan bahan kain, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang keempat itu ada SOP akademik. Yang pertama, sanksi ketidakhadiran dengan alasan apapun. Kita sebagai mahasiswa hanya memiliki 3 jatah absen. Jika sudah lebih dari 3, maka kita akan dicekal dari UTS maupun UAS. Selanjutnya ada sanksi kecurangan akademik. Yang pertama itu mencontek. Definisi mencontek sendiri yaitu melihat pekerjaan temannya, bekerja sama dalam ujian, melihat catatan yang saat ujian, dan mencontek pada definisi 1 dan 2 pada satu mata kuliah pada UTS, UAS, dan susulannya. Yang pertama akan ditegur secara lisan, lalu yang kedua berkas diambil, mahasiswa mencontek dan memberikan contekan dikeluarkan dari kelas dengan nilai 0.
Lalu pada ujian yang sama juga menyontek untuk kedua kalinya, yang pertama akan ditegur secara lisan, lalu yang kedua berkas diambil, mahasiswa yang mencontek dan memberikan contekan dikeluarkan dari kelas dengan nilai 0. Lalu mencontek definisi ketiga, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti sisa mata kuliah pada saat ujian berlangsung, otomatis nilainya 0. Bila dilakukan kembali pada semester yang berbeda, berkas diambil nilai 0, yang mencontek dan yang memberikan contekan dikeluarkan dari kelas, yang mencontek diskorsing selama 1 semester, tetap membayar SPP penuh dan dihitung dalam tahun akademik. Dan mengisi atau diminta mengisikan daftar hadir, kuliah, atau praktikum orang lain. Yang pertama akan dijatuhkan kepada yang mengabsenkan dan yang diabsenkan, mengabsenkan 1-2 orang, 2 kali tidak hadir pada mata kuliah tersebut. Lalu lanjut ada sanksi terhadap pelanggaran tata tertib kehidupan mahasiswa. Pelanggaran pertama, kartu tanda mahasiswa diambil dan berdialog dengan tim Komdisma sampai 7 kali pertemuan selambatnya dalam 3 minggu sejak tercekal. Pelanggaran kedua, teguran tertulis 1 ke orang tua, diskorsing selama 3 hari, maka dinyatakan alpa. Pelanggaran ketiga, teguran tertulis 2 ke orang tua, diskorsing selama 6 hari, maka dinyatakan alpa. Pelanggaran keempat, teguran tertulis ketiga ke orang tua, diskorsing selama 1 semester, wajib membayar SPP. Dan pelanggaran kelima, mahasiswa dikeluarkan dari sekolah vokasi IPB University. Selanjutnya ada pelanggaran khusus. Pelanggaran khusus, lapor 7 kali sampai skorsing, tergantung dari tingkat kesalahan, serta membuat perjanjian bermatai untuk kasus khusus, yaitu mengisikan dan minta diisikan daftar hadir, perkelahian fisik individu ataupun kelompok, penghinaan terhadap dosen, pencurian atau meminjam tanpa izin, mabuk atau menggunakan minuman keras, memakai obat-obatan terlarang, narkoba, melakukan perbuatan asusila, penulisan status yang bersifat pelecehan, penghinaan, penghasutan di jejaring sosial, plagiarisme, pemalsuan tanda tangan dosen, termasuk pembimbing lapang atau pemalsuan dokumen. Dan khusus untuk mahasiswa semester 6 yang sedang PKL dan melakukan pelanggaran tata tertib, maka sanksinya, yang pertama bagi yang belum pernah melakukan pelanggaran, sanksi 14 kali lapor. Bagi yang sudah pernah melakukan pelanggaran, sanksi 14 kali lapor dan membuat makalah kedisiplinan. Lalu yang terakhir ada apabila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus, dosen atau komisi disiplin dan kemahasiswaan Komdisma, sekolah vokasi IPB University berhak mengambil kartu tanda mahasiswa dan sanksi akan diproses oleh Komdisma. Terakhir, SOP MPKMB 61 Sekolah Vokasi IPB. Untuk hari pertama MPKMB 61, putra menggunakan kemeja putih berkerah dan berkancing bahan katun, tidak menerawang. Jika menerawang pakai dalaman putih polos, dengan saku di sebelah kiri, lengan panjang tidak boleh dilipat dan berkancing di ujung lengan. Menggunakan gesper tanpa ada lambang organisasi atau partai tertentu, menggunakan kaos kaki putih polos dengan panjang minimal setengah betis, celana hanya untuk laki-laki berbahan formal, bahan katun atau drill, tidak celana pensil, celana harus longgar minimal 5 cm dari kulit, harus dapat dimasuki botol air mineral, dan harus menyentuh mata kaki. Sedangkan untuk putri, semua atribut dan kemejanya juga sama, menggunakan kemeja putih berkerah dan berkancing, serta lengan panjang. Namun untuk putri sendiri menggunakan rok hanya untuk perempuan, rok alain berwarna hitam, tidak boleh span, dan berbahan formal. Untuk hari kedua MPKMB 61, putra menggunakan kemeja batik berkerah dan berkancing lengan panjang, tidak boleh dilipat. Kemeja berkerah tegak dan berkancing, tidak memakai kemeja model lain, tidak diperbolehkan menggunakan outer atau blazer batik dan semacamnya. Menggunakan gesper tanpa ada lambang organisasi atau partai tertentu, menggunakan kaos kaki putih polos dengan panjang minimal setengah betis, celana hanya untuk laki-laki berbahan formal, bahan katun atau drill, tidak celana pensil, celana harus longgar minimal 5 cm dari kulit, dan harus bisa dimasuki botol air mineral dan harus menyentuh mata kaki. Putri juga sama, menggunakan kemeja batik berkerah dan berkancing dengan lengan panjang, namun yang dibedakan hanyalah rok hanya untuk perempuan, rok alain berwarna hitam, tidak boleh span, dan berbahan formal. Gesper hitam, bukan ikat pinggang, tidak boleh ada logo apapun. Untuk kerudung persegi warna putih hari pertama, kerudung persegi warna hitam hari kedua, tidak menerawang, memakai ciput, bahan yang dibebaskan dengan nyaman dan menjaga kerapian. Kerudung persegi warna putih dengan ciput putih hari pertama, kerudung persegi warna hitam dengan ciput hitam hari kedua. Untuk kaos kaki sendiri, kaos kaki putih, panjang di atas mata kaki, panjang kaos kaki minimal setengah betis, kaos kaki dipakai di luar legging untuk perempuan. Untuk rambut sendiri, rambut putra warna alami atau hitam dan potongan 121. Untuk putri rambutnya berwarna alami yaitu hitam jika muslim dan berwarna rambut dipotong atau mengenakan hijab. Untuk non-muslim bisa diwarnai kembali dengan hitam. Tidak boleh ada tambahan aksesoris lain seperti jam, tangan, gelang, kalung, dan seterusnya. Untuk sepatu sendiri berwarna hitam, bertali hitam, sol juga berwarna hitam, dan menutupi punggung kaki. Untuk peraturan lainnya, dilarang memakai perhiasan yang mencolok, make up yang diperbolehkan hanya skincare, bedak, sunscreen, dan lip tint dengan warna natural dan sewajarnya. Dilarang membawa kendaraan selama kegiatan MPKMB, datang 1 jam lebih awal, dilarang membawa senjata tajam, memiliki paket data atau kuota, dan segala bentuk sampah tanggung jawab individu. Sedangkan untuk starter pack yang harus dibawa saat MPKMB itu wajib menggunakan ransel, wajib membawa checkbook dan alat tulis, handphone, wajib membawa alat sholat, termasuk yang sedang berhalangan, name tag, almet IPB, topi MPKB, payung lipat atau jas hujan, tote bag untuk membawa sepatu, identitas seperti KTM, KTP, KTM, BPJS, dan KIS, air siap minum 1,5 liter, sandal, dan membawa tisu basah dan tisu kering. Nah, itu dia tadi penjelasan aku tentang Student Discipline Intelligence atau yang disingkat dengan SDI. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi, Narapati Bimantara.